Pertama kali orang yang menulis tafsir sempurna 10 jilid Imam Ja'far ibnu Jarir at-Tabari. Orang Tabaristan, bukan orang. Ibnu Katsir orang Arab, Ibnu Katsir orang Damaskus, Suriah, Ibnu Katsir. Muhammad Umar Fakhrazi yang saya baca tiap malam Senin dan malam Jumat, tafsir paling sulit itu 32 jilid. Orang Razi itu Roy, kampung kecil di pinggir Tehran, Iran, bukan? Ya. Ada orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bacanya harus wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Baca wa rasulah. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Baru ada ilmu nahu itu setelah orang baca Quran salah. Orang Arab gak ngerti nahu. Ngerti. Rasulullah gak ngajarin. Sahabat gak ngajarin tanda khobar, fa'il maf'ul. Yang pertama ngarang ilmu nahu menggagas Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Imam Sibaweh, bukan orang. Betul. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Sedih, prihatin. Banyak hadis palsu. Rasulullah bohong. Demi bisnis, demi suku, demi apalah politik. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, bisa nggak bikin ilmu metode yang menseleksi hadis mana yang benar, mana setengah benar, mana yang kurang benar, mana yang sama sekali nggak benar? Insya Allah. Seminggu jadi ilmunya menghadap khalifah. Sudah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahil hadis. Hadis sahih. Kalau memenuhi 4 syarat. 1, antara murid dan guru ketemu. Seperti saya ngomong, kata Gus Dur, sahih kalau saya ketemu. Tapi kalau saya ngomong kata Mbah Hashim Asy'ari, bohong, saya gak ketemu. Nah, yang sahih kalau saya mengatakan kata Gus Dur, mutasil. Murid dan guru mutasil. Nomor 2, gurunya dhabit, tidak pernah lupa, apalan. Orang kesampaian. Nembe mingkem sekalian. Nomor 3, thiqah. Tidak pernah ngelakoni barang si remeh-remeh. Dosa kecil, apa? Nyolong sendal di masjid. Gak pernah si gurunya ini. Nomor 4, adil kelakuannya. Baru sahih. Kurang 1, turun hadis hasan. Kurang 2, turun hadis dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu', munqati', mursal, mu'allal, mu'an'an, mungkar. Coba tanya pada orang itu gereja, ada nggak metode seleksi Injil, mana yang benar, mana yang kurang benar? Tanya, ada nggak itu? Nggak ada, nggak punya ilmu ini, nggak ada. Hanya di Islam. Imam Syafi'i, cerita Imam Syafi'i doa ini panjang ini. Imam Syafi'i orang Gaza, orang mana? Palestina yang sedang digempur Israel nih. Bukan orang. Imam Malik orang Madinah. Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal orang Baghdad. Ahli hadis 10, 1 pun tidak ada orang Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Hakim, Ahmad bin Hanbal. 10 ahli hadis, 1 pun gak ada orang Yaman tuh. Bukhari Uzbekistan, Tirmidzi juga ya sekitar situlah. Imam Muslim Afghanistan, sekarang Afghanistan. Imam Syafi'i
Suatu ketika mendapat surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Imam Syafi'i nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Ghazah, wafat tahun 204. 54 umurnya cuma. Di Fustot, Kairo, Mesir. Dapat surat dari gubernur, dibaca. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Robi sini. Muridnya itu, murid sini. Ada surat dari gubernur. Ayo kita balas yuk. Naktub Arisalah. Ini surat yang balas. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Robi nulis. Suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur Abdurrahman Al-Mahdi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu usulul fiqh. Gubernur, kalau sampean pengen paham syariat Islam, pertama harus paham ayat Quran. Ayat adalah Quran tidak satu tipe, tapi berbagai tipe. Ada muhkamah, sudah baku, qul huwallahu ahad, dah gak usah tafsir. Ada mutasyabihah, remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal wudune. Kata Syafi'i, senggolan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek orang sengaja senggolan, wudunya batal. Syafi'i. Kata Imam Malik, kalau syahwat, kalau enggak. Kata Imam Hambali, la masa saling, kalau saling merangkul, saling baru batal. Kalau satu sisi aja nggak batal. Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja tidak batal. Kecuali yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Ngerti yang satu? Orang patah jawab. Ngerti buat yang satu? Apa itu? Kalau satu baru batal. Kalau yang belum yang satu belum batal. Itu Imam Abu Hanifah. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Yang mutlaqah atii'ur rasul wal amri min atii'u Allah wa atii'ur rasul, atii'u Allah wa atii'ur rasul, mutlaqah, mutlak. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, muqayyad. Taatlah kepada pemerintah kalau dengan syarat pemerintahnya baik. Kalau enggak baik jangan ditaatin. Tapi kalau taat pada Allah, taat pada Rasulullah, mutlaqah. Wal amri minkum muqayyadah. Ada lagi perintah umum, ada perintah khusus. Aqimus shalah, perintah umum siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat. Tapi perintah perang khusus kalau lagi pernah wajahidu wa qatilu walladzina ukhriju min darihim wa qatalu fi sabil wa qutilu au kafir an sayiati mudkhilannahum jannatin tajri min anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh orang musyrik, orang kafir, atau dibunuh, surga balasannya. Keluar dari rumah bawa bom, ngebom. Kalau lagi perang, namanya perintah khusus, bukan umum. Kalau sholat umum, kalau perang jihad khusus. Ada ayat hakiki, ada majazi, realistis dan metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Qudratullah maknanya, kekuasaan Allah. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat baris nanti di akhirat, malaikat baris. Wa jaa rabbuka, Allah datang, periksa barisan. Apel merah putih pagi Senin apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah. Wa jaa rabbuka ay wa jaa amru rabbik. Perintahnya yang datang. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan mati, akan hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka. Allah enggak punya muka, zatnya. Paham boten? Ini namanya majaz.
Ada lagi ayat Quran yang nasikhah dan mansukhah dan seterusnya lah. Sudah paham Quran belum cukup, kata Imam Syafi'i. Harus paham hadis. Karena di Quran hanya perintah umum. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, yuqamunas sholah, yuqimunas sholah. Perintah sholat, sholat, sholat. Tapi di Quran tidak ada ayat yang menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Ada enggak? Sholat itu 5 kali. Di Quran ada di Quran? Yang bilang ada nggak bisa baca Quran, nggak pernah itu. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten di Quran ibu? Betul wonten. Yang ada cuma harus sholat, harus sholat, harus sholat, wajib sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka sakor. Yang lupa sholat gimana? Masuk wel, neraka wel. Sholatnya dinahum sholatihim sahun. Begitu pentingnya sholat, Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat dan nama sholat. Hadis wonten furidat alaikum khamsu maktubat adz-dzuhur wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis bukan Quran. Sudah paham hadis, nah hadis pun ada 4 grade. Mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Kalau rinci 2 tahun 4 semester dikira gampang apa? Sudah paham Quran, sudah paham hadis. Belum cukup, kata siapa? Kata siapa? Imam Syafi'i. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Akal harus dipakai, akal. Akal ulama juga akal yang pesarawahan. Akal para mujtahid. Akal ulama ada kalanya ulama kumpul kolektif menghasilkan keputusan namanya ijma. Apa? Contohnya apa ijma? Contohnya arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyatu, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku, al-i'tidal. Rukunnya sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumaninah, i'tidal. Sepakat ulama. Di hadis tidak ada. Rukun sholat 17. Quran enggak ada, hadis enggak ada. Itu kesepakatan para ulama. Enggak usah taklid para Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya ini. Langsung saja Quran dan hadis. Hadis yang nomor 1 tuh hadis yang paling bagus. Hadis siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak tahu hadis paling bagus Imam Bukhari. Saya juga tahu hadis yang paling bagus hanya Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu Ustaz, Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, yang hadis yang nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, pinter. Kan ngomong goblok kayak Gus Miftah. Imam Bukhari ngaji Imam Syafi'i. Sing hafal hadis 500.000. Paham betul? Ya udah, kalau At-Tirmidzi lah. Tirmidzi itu muridnya Ibnu Rahaweh. Ibnu Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Ya udah, Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa? Paham betul? Ya. Kalau akalnya ulama sendirian, individual, namanya qiyas. Apa? Ada 9 qiyas itu. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Saya terangkan 2 saja ya, yang 7 kalau lagi nanti lah. Qiyas burhani, qiyas fakta. Sabu-sabu, heroin, kokain, ganja, haram halal. Di Quran ada? Ada di Quran. Kok berani mengharamkan sana? Kok berani mengharamkan? Dasarnya apa? Hadis ada? Pak jawab. Wonten hadis wonten? Sabu-sabu haram, narkoba haram wonten? Kok berani mengharamkan sampean? Pakai qiyas. Pakai apa? Namanya qiyas burhani. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra,
premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Ya. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Kalau paham orang itu. Coba kalau nggak pakai kias, ini barang memabukkan. Setiap memabukkan berarti masuk golongan khamr. Khamr di Quran ada, khamr di Quran ada, hukumnya haram. Berarti ini barang haram. Namanya kias burhani, fakta. Ada kias aulawi. Kias aulawi. Nempeleng ayah ibu boleh enggak? Nempeleng ayah ibu boleh enggak? Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar sama ayah ibu, kamu jangan bentak-bentak sama ayah ibu, dosa besar. Nah, kalau bentak-bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng, namanya kias aulawi fabil aula. Jangan ini yang haram cuma bentak-bentak, tempeleng enggak. Kita masuk rumahnya orang tua, ayah ibu, tempeleng aja, nggak usah ngomong. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Apa? Jangan mendekati. Zinanya yang dilarang mendekati. Jangan mendekati zina. Zinanya fabil aula, lebih-lebih mendekati saja haram, apalagi namanya kias aulawi. Dengarkan, penting nih, dengarkan kesimpulan. Dengan adanya metode ijma dan kias, hasil akalnya ulama, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu dari ijma dan kias. Dari Sapinah yang kecil sampai Majmu' 40 jilid, Mahalli 40 jilid, hasil dari ijma' dan malah yang paling banyak kias. Ijma' sedikit, kias paling banyak. Tanpa ijma' dan kias tidak ada ilmu fikih. Kalau nggak ada ijma' kias, paham betul? Maka kalau kelompok organisasi yang nggak mau pakai ijma' kias, nggak ngerti fikih. Coba kiai-kiai, munas, musyawarah ulama, nahdlatul ulama, menjawab pertanyaan 15, 2 hari selesai. Kan ngerti ijma' kias. Hukumnya cloning, hukumnya bunga bank, hukumnya keluarga bencana, hukumnya Jumat di kantor, bukan masjid di kantor di Jakarta, Jumat di kantor-kantor. Gimana hukumnya? Kiai-kiai menjawab pertanyaan 15, 2 hari selesai. Kalau bukan ulama NU 2 tahun belum selesai itu. Enggak, di Qurannya enggak ada. Di hadis nggak ada. Ayo mau gimana? Jumatan di kantor. Ya kalau tanggal ngantor. Kalau hari merah nggak ada Jumatan di situ. Ayo piye hukumnya Jumatan di kantor. Paling Jumatan katanya harus di masjid katanya, kata kitab fikihnya itu. Kalau bukan kiai 2 tahun belum selesai itu jawabnya itu. Hukumnya Jumatan 2 kali, 2 shift. Karena pabrik kaca itu nggak bisa ditinggal. Jadi tinggal pabrik kaca, bikin kaca itu loh. Gimana kalau Jumatnya gantian, 2 rombongan? Ayo jawab ayo. Jumatnya hukumnya bunga bank. Di Qurannya ada, riba itu haram, adhafan mudha'afah. Ya kalau bank kita kan nggak sampai berlipat-lipat, hanya berapa? 18% lah, nggak sampai 50%-nya nggak ada. Hukumnya gimana? Ya Allah, munas di Jogja itu, muktamar Jogja, muktamar Krapyak. Hukumnya bank syubhat. Halal sekali ya tidak, haram sekali ya, namanya haral. Halal karena tidak mencuri, tidak mendolim orang, tidak merampok. Haram karena kita tidak tahu perputaran uang itu, tahu ada bunga, nggak tahu untuk apa. Seandainya terang-terangan ini uang diputar dapat untung 20, dapat untung 30, ayo paruan, itu jelas itu namanya. Sama sekali nggak riba, sama sekali itu. Ini enggak, kita naruh uang di bank, tidur, tahu-tahu nambah, ada anaknya. Paham betul?
Itu halal apa haram? Tiba apa? Jadi apa? Halal. Halal sekali ya tidak, haram sekali ya. Sing melarat, buat terus tembang, ditaruh aja di laci lah, orang itu sewa paling. Tapi sing duit miliaran sampai triliunan, mau taruh di mana? Ya di bank, mau taruh di sorbantal, paham betul? Sing melarat kayak kulo tak ngelaci beres paling 2 juta paling. Lah sing wong sugih konglomerat mau taruh di sorbantal triliunan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada faedahnya.